ulangi. Kalau kita masih baru bisa membaca, kalau kita masih baru bisa berbuat, masih ngelakon ruku, sujud, sholat, hanya membaca, jangan suka nyalah-nyalahkan orang. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit masuk neraka. Bro, bukan kalian yang punya surga itu. Jangan semakin banyak nama-nama panitia surga. Nggak ada jaminan kita ini di akhir hayat kita ini terus taat pada Allah atau kafir justru, atau yang kita hina itu hina, justru dia di akhir hayatnya dia bertobat, Allah masukkan, Allah terima tobatnya. Kita yang merasa taat malah justru kafir dalam akhir hayat kita. Tak sempat lagi hati lisan diri kita tuh ingat kepada Allah. Justru yang kita hina, dia pelacur, dia maling, dia narkoba, dia tukang kawin, dia pula dimasukkan surga sama Allah. Mau bilang apa kita? Bilang jagung pun nggak bisa, nggak ada jaminan bro. Jadi jangan suka-suka menyalahkan. Justru sekali lagi saya sering mengatakan rangkul, bukan tambah dihina, dirangkul, bukan makin diejek. Itu ajaran kalau kita ngaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan kita melantunkan sholawat nangis, tapi ketika kita melihat orang bermaksiat kita caci maki, kita hina, kita gibain. Tegur hati kita ini, lihat hati kita ini lebih masih banyak boroknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil al-har wa ashabil akhyar yang adada ni'amillahi wa ibdali arhamar rahimin. Syukur pada Allah. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Jalan kajian tentang ilmu tasawuf. Teman-teman sekalian, kalau diri yang johir ini melakukan sesuatu ataupun berbuat, maka gerakan-gerakannya itulah yang dikatakan dengan amal syariat. Sedangkan kalau diri yang batin ini berbuat, dikatakan dengan amal hakikat. Berhakikat tanpa bersyariat, hukumnya itu batal. Sedangkan bersyariat tanpa berhakikat, itu kayak badan gak bernyawa, hidup tapi mati. Sementara kita ini ada tubuh dan ada nyawanya. Nah, sekarang akan kita tunjukkan mana yang dikatakan amal syariat itu. Syariat Nabi atau syariat Rasul. Jadi yang dikatakan dengan amal syariat itu ialah qauli dan fi'linya. Qauli itu adalah ucapan, fi'li itu adalah perbuatan. Amal syariat itu dapat didengar, dapat dilihat, apa yang diucapkan, apa yang didengar,
Apa yang diucapkan itulah dapat didengar, apa yang dikerjakan dapatlah dilihat. Jadi kalau kita baru pinter membaca dan baru berbuat ketika sholat misalnya, itulah yang dikatakan dengan amal syariat, amal zahir atau amal luar namanya. Jadi yang ruku, cara sujud itulah amal syariat. Baca lisannya dan dapat didengar itulah amal syariat. Lantas yang mana yang dikatakan amal hakikat itu? Amal hakikat itu kolbinya. Kolbi itu hatinya. Jadi sesuai dengan instruksi Allah dan Rasulnya, setiap kita beramal, alatnya itu ada 3 macam. Kolbi, kauli, fi'li, hati, ucapan, dan perbuatan. Di dalam rukun 13 dalam salat juga begitu. Kolbi, kauli, fi'li. Itu kan yang kita pelajari dalam sholat, rukun sholat yang 13 dibagi 3. Dari yang 13 rukun itu ada 3, kolbi, kauli, dan fi'li. Mana rukun kauli itu? Rukun kauli itu adalah takluk dia pada sifat sama. Apa yang diucapkan Nabi dalam sholat dapat didengar, ada hadisnya, makanya sampai bisa diikutin. Sahabat mengikutin Rasulullah. Setelah sahabat diikutin oleh tabi'in. Tabi'in diikuti oleh tabi'in. Sampailah sekarang. Dapat dilihat. Dapat didengar. Sedangkan rukun fi'li itu takluk sama sifat basar. Apa yang dikerjakan Nabi dalam sholat dapat dilihat, ada hadisnya. Sedangkan rukun kolbi itu takluk pada ilmu. Apa isi hati Nabi tidak akan ada yang tahu kalau nggak tahu ilmunya. Maksudnya isi hati. Jadi amalan kauli yaitu amalan yang berkaitan dengan lidah. Tentunya kita mengucapkan subhanallah, lidah kita. Alhamdulillah. Kemudian kita bersolawat, membaca ayat, mengucapkan kata-kata yang baik. Itulah kauli. Kemudian amalan fi'li, amalan yang berkaitan dengan tubuh. Contohnya berdiri, ruku, tawaf, sa'i, sujud, gerakan takbiratul ihram. Itu dia amalan fi'li. Amalan qalbi yang mana? Yaitu amalan yang berkaitan dengan hati manusia. Inilah amalan yang tidak dipelajari oleh kebanyakan umat Islam, lagi di zaman sekarang. Di mana-mana pelajarannya yang hanya diajarkan hanya membaca, bagaimana supaya bacanya fasih, cantik suaranya, merdu, dan bagaimana cara berbuat. Nggak peduli dengan hati, makanya goyang aja bumi. Angin ngamuk, air laut pun naik. Makin tahun nggak peduli dengan hati. Jadi teman-teman dalam sholat pun begitu. Yang diajarkan cara berbuat dan cara membaca.
Pada akhirnya tubuh sujud dan lidahnya membaca, hatinya kemana-mana. Yang diajarkan hanya itu aja. Bagaimana cara bacaan yang fasih, bagaimana ruku itu yang lurus sama lehernya. Hatinya nggak peduli. Padahal Allah sudah mengingatkan. Hadis Rasulullah juga mengingatkan. Yang dilihat Allah itu hati. Innallaha la yanjur ila suwarikum wa amwalikum walakin yanjur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh rupamu, tetapi Allah melihat hati. Melihat hati. Allah melihat hati. Allah melihat hati. Sekali lagi, Allah melihat hati. Ilmu qauli ataupun ucapan kita pelajari untuk apa? Supaya kita pandai memuji Allah. Ilmu fikih kita pelajari untuk apa? Supaya tahu tata cara menyembah Allah. Sedangkan ilmu qalbi itu, ilmu hati itu kita pelajari untuk mengenal yang kita puji dan yang kita sembah. Lantas kalau pelajaran kita hanya sebatas ucapan dan perbuatan, ingat Allah tidak bisa dikenal dengan ucapan dan perbuatan. Gak bisa kita mengingat Allah itu dengan ruku gitu. Ruku supaya ingat Allah gitu. Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala, nggak nyampe mata kepala kita ini. La tudriku al-absar, dia tidak bisa dicapai oleh mata penglihatan. Allah tidak bisa didengar dengan telinga jasad. Allah tidak bisa dirasa dengan lidah. Dan Allah juga tidak bisa diraba-raba dengan tangan kita ini. Lalu dengan apa? Melihat. Maka kita harus mempelajari ilmunya, jalannya. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu batin dalam hati, itulah yang sangat bermanfaat. Apa manfaatnya? Banyak. Coba gini, kasih contoh. Kita jalan di malam yang gelap, gak ada lampu. Waktu kita jalan tuh lewatlah ada kodok, ada batu, ada ular. Kira-kira bisa dilihat enggak? Enggak. Mana bisa dilihat? Kenapa enggak? Karena gelap. Kayak gitulah batas kemampuan mata kepala kita ini. Tapi kalau kita jalan di tempat gelap itu bawa senter, bawa obor, kalau lewat ular ataupun ada batu terlihat. Kenapa? Karena ada cahaya. Jadi yang bisa memperlihatkan itu cahaya atau mata kepala kita? Justru cahaya, bukan mata kepala kita.
Ada cahaya pun kadang-kadang kita bisa digigit ular, nggak nampak ada batu. Kenapa itu semua? Allah menjawab itu. Kenapa kita nggak melihat, nggak bisa kenal sama Allah, nggak bisa melihat? Fa innaha la tagma absar walakin tagmal qulub allati fi sudur. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta itu hati di dalam dada. Al-Hajj ayat 46. Jadi hati itulah yang membersihkan, cahaya itulah yang membersihkan, yang bisa memperlihatkan kita itu. Nur Allah, Nur Muhammad itulah yang bisa memperlihatkan, mengenalkan hati diri kita kepada Allah. Cahaya itulah yang bisa memperlihatkan dan membersihkan hati. Nur yang kita baca, Quran itulah yang bisa, bukan bacaannya itu yang bisa membersihkan, yang bisa mengusir setan, hantu kalau orang udah kerasukan. Bukan yang kita baca, tapi nurnya. Wah, amalan ini hebat nih, amalan ini hebat nih, amalan ini hebat. Terdinding dia dengan amalan tuh, dia nggak melihat ada Allah di situ. Tapi kalau ada orang megang keris, ada keris di rumahnya, dibilang syirik. Ketika pun kita terdinding dengan bacaan yang kita baca, mengandalkan bacaan itu, kita pun terdinding sebenarnya, sehingga kita tidak melihat Allah di situ. Tapi kalau ada orang pakai batu akik, syirik gitu. Bid'ah, macam dia aja yang punya surga, gue tengok. Kenapa kita sulit? Karena hati kita tidak bercahaya. Padahal Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita, hati orang yang beriman itu bersih. Di dalam ada pelita yang bercahaya, kata beliau. Kenapa gelap? Karena akibat umat Islam pada saat ini itu tidak berusaha bagaimana mempelajari soal hati. Kalau kita sudah nggak mempelajari soal hati ini, maka ingat apa yang diingatkan oleh Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kamu tidak memperhatikan? Baik, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, dalam kehidupan di dunia ini, hati itu membawa peranan yang sangat penting sekali. Dikarenakan hati kita ini bisa menegakkan persatuan dan kesatuan. Kalau keadaan yang di luar diri kita ini berpecah belah, carut meraut, atau apa cuma ngomongnya bahasa Indonesianya, semeraut, gitulah. Tidak ada kedamaian, keamanan. Teorinya saja menegakkan persatuan kesatuan, tapi faktanya lihat, yang sana fitnah sini, yang sini fitnah sana, caci maki. Nauzubillah min dzalik, astagfirullah. Kenapa? Ya karena hatinya itu nggak nyatu. Karena hatinya itu bercerai-berai. Tidak, hati kita kadang-kadang menyalah-nyalakan orang lain,
padahal kita sendiri yang sesat. Karena hati orang bisa berakhlak, karena hati orang bisa bersopan santun, disebabkan dari hati itu berbudi luhur, disebabkan hati orang bisa masuk neraka, disebabkan hati pula orang bisa masuk surga. Begitu besarnya peranan hati kita ini. Kalau hati kita itu tidak bisa mengenal Allah, nggak bisa nyatu, semeraut, Allah dan jawab tuh persoalan itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? 6.666 ayat Quran. Begitulah tebalnya penyakit hati. 6.666 yang harus kita bereskan dalam hati kita. urat di tubuh manusia yang telah diproses oleh ilmu kedokteran, dan 6.666 penyakit di dalam tubuh manusia. Itulah hijab kita. Makanya perlu perjuangan. Jadi dari 6.600 di antara 6.666 penyakit itu, hijab yang menutupi hati kita itu yang paling bahaya itu hawa nafsu, setan, tamak, rakus, bakhil, ujub, riya, takabur, hasad, munafik, ngayal, suka halu, jahil, lengah, lalai, bodoh. Itulah penyakit yang paling berbahaya. Kalau kita biarkan penyakit tersebut, ya itulah dia yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Lalu ditambah lagi sama Allah penyakit. Kalau kita nggak mau berusaha untuk membereskan, membersihkan hati kita, belajar, Allah tambah lagi penyakit itu. Allah sendiri yang menambah penyakit. Allah tutup. Kita biarkan terus menerus, kita nggak mau cari obatnya. Kadang lain di mulut, lain di hati. Mulutnya la ilaha illallah, hatinya banyak berhala. Mulutnya Allahu Akbar, hatinya kemana-mana ingatannya. Ingat ayam mau bertelur, kambing mau beranak. Ternyata masih banyak lagi yang harus kita bereskan dalam diri kita ini, terutama hati. Kayak orang Melayu bilang, asap api gulung gemulung, bakar sampe buang syaratnya. Ibarat gunting makan di ujung, mulut manis apalah gunanya, tapi hatinya pahit. Nah, orang Melayu berkata demikian. Allahu Akbar kata lidah kita, tapi pete pula dalam ingatan kita. Allahu Akbar kita katakan, jengkol yang kita ingat. Allahu Akbar mulut kita, tapi ayam mau bertelur itu yang kita ingat. Allahu Akbar mulut kita, air rebusanku tadi udah matang atau belum nih ya, gitu. Kenapa? Hati. Sebabnya ya hati. Lantas bagaimana kita membersihkan hati? Dijawab sama Rasulullah, segala sesuatu itu ada obatnya, kata beliau.
Kalau alat membersihkan tubuh pakai air, itulah kalau dalam ilmu fikih toharo, tandanya pakai air yang bersih juga. Syarat-syaratnya ada 3. Hilang bau itu kan syaratnya itu dalam membersihkan toharo itu, menghilangkan najis. Hilang bau, hilang warna, hilang rasa. Hakikat juga begitu sebenarnya. Hakikat itu juga begitu. Hakikat itu dalam menghilangkan najis, istinja secara hakikat, mandi wajib secara hakikat, wudu secara hakikat. Cara membersihkannya itu ya seperti syariat itu, hilang bau, hilang warna, hilang rasa. Dalam kita membersihkan hati kita, menghilangkan najis dalam diri kita, hati kita itu harus hilang bau. Dilihat tuh baunya masih ada enggak, bau-bau sombongnya. Kalau masih ada, lagi bersihkan. Udah hilang bau, hilang warna. Lihat warna-warna sombong, warna bakhil, warna kikir, warna dendam itu masih ada enggak percikan warna itu? Usaha lagi bersihkan. Kemudian yang ketiga harus hilang rasa. Gimana rasanya? Masih merasa ada enggak kita? Merasa kuat enggak itu? Gitu, kita sendiri yang tahu. Tambah lagi kita bersihkan. Lantas sekarang pertanyaannya, alat untuk membersihkan hati itu pakai apa? Kalau kita tanya ustadz, misalnya guru-guru kampung kita, di kampung kita itu, kalau membersihkan hati itu kata beliau-beliau banyak-banyak baca istighfar, kata ustadz. Lantas istighfar itu letaknya di mana? Di lidah. Sedangkan hati di dalam. Kita baca istighfar itu di lidah, hati kita tidak minta ampun. Maka saya pernah bilang itu, istighfar kita ini perlu diistighfari lagi. Istighfar kita pun perlu diistighfari. Sama kita macam punya rumah nih. Hari ini kita punya rumah, di rumah masing-masing. Di luarnya aja kita bersihkan, dalamnya sawang nggak kita bersihkan. Sama dengan, mana bisa kita hanya mempeduli dengan luar tapi di dalam kita enggak. Kenapa? Ya hati. Tidak mungkin kalau kita punya rumah hari ini, ada rumput di luar rumah kita bersihkan, tapi sawang-sawang yang ada di dalam rumah kita enggak kita bersihkan. Logik. Sama kita dengan diri kita ini, kita wudu terus johir gitu, tapi hati kita enggak kita wudu gitu. Itulah agama yang disebut agama yang diakal-akalin. Agama yang diakal-akalin itu seperti itu. Jadi cara membersihkan hati apa obatnya? Yaitu zikrullah. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, alat membersihkan hati itu adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Allah berfirman dalam surah As-Sams, wa qad khaba man dassaha. Rugi kita, rugi kata Allah, orang yang mengotorin hati. Rugi Allah udah ngomong. Jadi kalau ada orang mulutnya manis saja di depan kita, di belakang dia nyakitin, malah nyucuk, gak usah ikut-ikut. Difitnah, ya diem aja, jangan ngikut fitnah. Rugi orang yang capek. Orang benci kita balas benci, capek lah, rugi. Allah sendiri yang ngomong. Orang gibah kita balas gibah, orang sombong kita balas sombong. Tambah lagi pula viral lagi, orang kita boleh sombong kepada orang sombong. Dilanjutkan, kenapa itu?
Kalau kita mau lebih baik ya jangan. Sedekah kepada orang yang sombong. Sombong kepada orang sombong itu sedekah. Boleh, tapi kalau kamu mau lebih baik ya gak usah sombong juga. Ngerusak hati. Inilah keadaan kita sekarang. Dihina, balas pakai video, buat video lagi, hinaan lagi. Nggak seneng, tersinggung hatinya, rekam video, buat video, saling menghina juga. Bingung nih orang awam, bingung, yang di bawah ini bingung. Sudahlah, jangan ajarin kami orang-orang nggak tahu apa-apa ini dengan kebencian. Wahai para Gus, para Sayyid, para Habib, jangan korbankan kami yang di bawah-bawah. Ajari kami dengan silaturahim, ajari kami dengan kasih sayang, mahabbatullah. Tabayun kenapa datang ke rumahnya? Datang ke rumahnya, jangan buat video sini, nggak seneng buat video sini. Semalam saya baca lihat video, ada yang nggak seneng dengan Buya Yahya buat video. Ngaku gelarnya Gus juga. Dateng nih, kalau nggak cocok tuh datang ke rumah silaturahim. Aduh, ya Allah ya Karim, mau jadi apa ulama-ulama kiai di negeri kita ini? Jangan buat kami tuh bingung mau rujuk kemana. Please, please. Sudahlah, damai, 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 damai. Damailah, damailah, damai. Tapi bingung mau kemana. Semua kami cintai. Kami cinta kepada Kiai. Kami cinta kepada Sayyid. Kami cinta kepada Habib. Kami cinta kepada ulama-ulama yang lurus. Jangankan kepada ulama-ulama yang lurus betul-betul pewaris Nabi. Kepada ulama-ulama yang bengkok pun kami cinta. Kami cinta. Kami sayang. Jangan pakai caci maki lagi. Tapi kalian mengajari kami dengan silaturahim. Kalian mengajari kami supaya saling menyayangi. Kalian pula yang mengajari kami untuk saling membenci, saling menghina, caci maki. Rugi kita ya mengotori, saling balas membalas. Rugi kata Allah. Wa qad khaba man dasaha. Sesungguhnya kata Allah, merugilah orang yang mengotori hati. Astagfirullahaladzim. Nah, bagaimana orang yang dikatakan bersih hati itu? Orang yang dikatakan bersih hati adalah orang yang mengenal Allah. Orang yang sudah kenal maka wajar dia dapat mengingatnya. Kita nggak bisa mengingat kalau nggak kenal. Bagaimana kita bisa mengingat kalau nggak kenal? Kalau sudah ingat, dapatlah ingat dia, maka dia boleh sholat. Kalau nggak ingat, mana dia mau sholat? Ini sholat yang saya maksud dalam sisi tasawuf ya, bukan hanya di dalam 5 waktu itu. Nah, tanya sama kita, kenapa sekarang ini, hari ini, hati kita ini tidak dapat mengenal Allah? Apa sebabnya? Allah jawab, sesungguhnya mereka itu kata Allah lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. An-Nahl ayat 107 itu Allah menjawab itu. Itulah penyebabnya kenapa kita tidak mengenal Allah itu dengan sebenar-benarnya kenal. Karena hati kita itu dengan mencintai hubbud dunia, kata Allah.
Cuma kadang-kadang teman-teman, masalah persoalan mengingat ini orang banyak salah pengertian. Ada yang bilang sholat itu ingat. Sholat itu bukan ingat, tetapi perintah kerja untuk mengingat yang memerintah itu. Kerjaannya itu yang diingat, untuk mengingat yang kepada yang memerintah. Nah, yang kita ingat sekarang ini kan waktu sholatnya, sedangkan Allahnya kemana? Ada yang jawab begini, oh udah yang penting lisan kita mengucapkan subhanallah, nanti dengan sendirinya ngalir sendiri. Mau kapan kalau kita nggak berusaha untuk mengenal Allah tuh ngalir sendiri? Enak bener. Yang berusaha membersihkan hati mengenal Allah saja pun kadang-kadang sulit bertahun-tahun untuk bisa dapat mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Mengalir sendiri, macam kita saja yang ngatur. Nah, kalau memang benar sholatnya subhanallah dan alhamdulillah itu dikatakan sudah ingat, coba mari kita dengar surat An-Nisa ayat 103. Apa kata Allah? Kalau kamu sudah menyelesaikan sholatmu, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Jadi maksudnya apa? Dalam situasi bagaimanapun kita wajib sholat, kita wajib ingat kepada Allah. Duduk, berdiri, berbaring, ingat Allah. Dimanapun, kapanpun, ingat Allah. Lantas kalau sholat itu ingat, kita katakan sholat itu ingat, coba sambil jalan kita praktekin. Kita praktekin sholat sambil jalan. Bisa ingat nggak? Bisa nggak? Kan nggak bisa. Berarti sholat itu bukan dikatakan ingat dalam ayat tersebut. Kalau subhanallah, perkataan subhanallah ataupun perkataan alhamdulillah itu dikatakan ingat, coba dipraktekkan di dalam kamar mandi atau di WC. Bahkan haram hukumnya ketika lisan kita itu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Tapi yang dimaksud dengan ingat itu apa di subhanallah? Ya enggak. Nah, jawabannya Allah juga sudah menjawab. Al-A'raf ayat 205. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri. Ini kata Allah ya, bukan kata Abah Nurjati ya. Sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan menjalankan perintah tersebut itu? Itulah makanya kita harus belajar. Dan belajar ini ada tingkatannya. Ada tingkatannya syariat, ada tingkatannya itu tarikat, ada tingkatannya itu hakikat, ada tingkatannya itu ma'rifat. Itu makanya kita diharuskan untuk benar-benar itu, bagaimana kita membersihkan hati kita itu, ya jalannya itu belajar di tasawuf. Ilmunya itu ilmu tasawuf. Tadi sudah kita sebutkan di awal, ilmu syariat itu kita pelajari berhubungan dengan ucapan dan perbuatan. Kemana aja pun kalau kita belajar syariat itu pasti yang diajar itu cuma ucapan dan perbuatan. Kemana aja pun kita belajar, kepada kiai siapapun kita belajar syariat ini, pasti yang diajarkan hanya ucapan dan bagaimana perbuatannya. Bagaimana perbuatan sujud itu supaya lurus gitu. Itu tingkatan tahapnya syariat. Karena batas kita mempelajari syariat itu ya hanya sampai kepada yang terlihat. Yang tidak terlihat itu ya nggak bisa dipelajari dengan ilmu syariat.
30 juz Quran itu terhimpun dari 114 surat. 114 surat terhimpun menjadi 6.666 ayat. 6.666 ayat terhimpun pada umul Quran, yaitu Fatihah. Fatihah terhimpun kepada Bismillah. Bismillah tunduk kepada ba tunduk pada titiknya, sampai titik bisa kita tunjukkan. Dalam titik tidak bisa lagi dipelajari dalam ilmu syariat. Jadi kalau tingkatan syariat pelajaran kita, maka jangan salah-salahkan orang yang berthariqah. Syariat itu nggak mempelajari titik-titik baik itu. Belajarnya itu ya di thariqah. Maka ilmu thariqah itu bukan pelajaran syariat lagi, tapi menyempurnakan syariat. Thariqah itu jalan. Jadi jangan beranggapan thariqah itu gila, orang mempelajari thariqah itu gila. Nah, itulah bahasa-bahasa usaha-usaha pencucian otak. Jadi thariqah itu adalah jalan untuk mengetahui hati. Kenapa kita harus mengetahui hati? Karena niat itu letaknya di hati. Niat itu bukan di kepala, bukan di mulut, melainkan di dalam hati. Makanya kita perlu belajar thariqah ini untuk supaya benar-benar mantap memasang niat itu dalam hati itu. Mana yang namanya niat itu? Bukan usoli fardu, itu lapas. Maka thariqah lah yang mempelajarinya. Artinya jalan untuk mengetahui hati. Kenapa kita harus mengetahui hati? Karena kata Rasulullah, ini menyangkut tentang masalah niat. Kata beliau, sesungguhnya tidak sah amal ibadah tanpa niat. Jadi niat itu bukan di kepala, bukan pula di mulut, di dalam hati niat itu. Nah, kalau begitu di mana letak hati? Al-Has menyebutkan ayat 46, Allah mengatakan di dalam dada. Itu dalil. Jadi tasawuf itu nggak keluar dari Quran dan hadis. Sampai-sampai ada yang berani juga tasawuf itu bukan pelajaran Islam. Rasulullah itu nggak pernah mempelajari tasawuf, tapi apa yang dilakukan Rasulullah itu tasawuf, sufi. Bagaimana Rasulullah itu di Gua Hira? Bagaimana Rasulullah itu ketika mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra, itu tasawuf. Syariat nggak mempelajarin itu. Jangan enak aja kadang-kadang kita ngomong tasawuf itu bukan pelajaran Islam, itu dari Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Nanti belajar cepat 20 tasawuf itu nanti gila. Guru saya itu sampai 50 tahun sampai sekarang nggak gila-gila. Bayangkanlah kalau seandainya kita nggak ada ilmu tasawuf ini, makin hancur negara kita ini contohnya, makin hancur. Banyaknya pun thariqah di Indonesia pun, entah kemana-kemana nih keadaan kita ini. Apalagi nggak ada thariqah, nggak ada lagi wali-wali Allah yang melahirkan wali-wali yang lain, nggak ada murid-murid belajar thariqah itu. Tambah hancur, tambah goyang bumi ini sejak lama. Kita tasawuf inilah kita mempelajari mengenal hati kita. Bagaimana benar-benar memandang Allah, mengingat Allah, membersihkan hati kita ini. Hati yang merasa sok pinter sendiri, hati yang merasa sok paling tahu sendiri tentang ilmu-ilmu. Halus soalnya ini, penyakit ini sangat halus. Karena memang Ajajil itu tidak akan pernah senang sampai kiamat kalau anak cucu Adam, umatnya Nabi Muhammad itu kenal sama Tuhan. Sampai kapanpun dia tetap iri, dengki.
sebagaimana dengkinya itu dia kepada Nabi Adam. Mungkin hancur kita kalau nggak ada tasawuf ini. Sedangkan banyak yang belajar tasawuf pun makin kacau balau, paling caci maki ke sana kemari, tambah lagi makin banyak, makin canggih teknologi, makin nggak ngena-ngena. Caci maki buat video, caci maki hina ulama sono, yang sini nanti balas pakai video hina ulama sono. Nangis kita dengarkan, yang lihatnya tuh nangis sebenarnya, nangis gitu. Nangis benar sebagai manusiawi, sebagai umatnya Muhammad ya. Jatuh manusiawi saya, demi Allah nangis saya lihatnya. Tiap hari kita selalu kayak minum obat, 1 hari 3 kali selalu asal lihat video itu lagi, buat video penghinaan lagi, buka TikTok, buka YouTube, penghinaan lagi, caci maki lagi. Auzubillah. Bu tabayun silaturahmi ke rumah gitu, apa kalau nggak cocok tuh datang ke rumah silaturahim sama yang nggak kita cocokin gitu loh. Kok kenapa mesti buat video sih? Ya Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibi, lihat umat, lihat, malu kami, malu. Tapi kadang-kadang kalau kita ngomong, mengharapkan kami cinta kepadamu ya Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah itu nggak suka mencaci maki, nggak saling menghina. Nangis Rasulullah lihat kita ini sekarang. Lantas kata Allah, hati kita di dalam dada tidak ada yang mana? Atas, bawah, atau tengah, atau kiri, atau kanan? Nah kalau kita sendiri aja nggak tahu letak hati, bagaimana mau meletakkan niat, apalagi tentang rahasia niat. Misalnya nih ada orang bilang, insya Allah tahun depan mau naik haji. Itu bukan niat, itu rencana, itu tujuan, itu doa. Jadi ilmu thariqah itu yaitu jalan untuk mengetahui hati. Kalau sudah tahu tentang hati, barulah diselidiki dalam hati itu sebenarnya ada apa. Setelah dilihat dalam hatinya ternyata ada penyakit. Kalau ada penyakit berarti harus diobatin. Apa alat untuk mengobatinya? Sudah kita jelaskan, alat pembersih hati itu ingat sama Allah, ingat kepada Allah kata Rasul. Jadi kalau batas syariat tadi hanya yang nampak saja, batas ilmu mempelajari thariqat ini batasnya hanya sampai bagaimana cara membersihkan hati. Itu batas ilmu thariqat. Jadi kalau kita ingin membersihkan hati, ya thariqah. Cara membersihkan hati itu ya thariqah. Nah, sampailah baru tingkat itu, udah syariat sudah kita lewati, kita mengetahui thariqah kita sudah masuk, sekarang kita sudah mempelajari syariat dan thariqah misalnya, maka jangan salahkan orang ketika dia mempelajari hakikat. Itu tingkatan ilmu dalam Islam yang ketiga, hakikat. Apa itu hakikat? Hakikat ini bukan pelajaran tentang syariat dan bukan pelajaran tentang soal thariqah lagi, tentang hati lagi. Dia lebih dalam lagi. Apa hakikat itu? Ilmu hakikat ini adalah ilmu yang berhubungan dengan ilmu gaib. Ilmu gaib ini jangan
dalam otak kita ini bisa nampak jin, itu toh bisa nerawang orang. Nah, karena Allah itu gaib bil gaib, maka batas ilmu hakikat itu itulah namanya sampai kepada rasa. Lam yalid wa lam yadri. Barang siapa tidak merasa, dia nggak akan tahu. Bagaimana dia bisa mengetahui itu kopi, teh manis, susu, madu kalau dia belum merasain? Nah, kalau kita sudah syariat, sudah thariqat, sudah hakikat, sudah, maka masuklah dia pelajaran kepada makrifat. Jadi makrifat itu berhubungan antara hamba dengan Allah, memandang Allah dengan Allah, memandang Allah dengan Allah. Paham ya? Saya ulangi, memandang Allah dengan Allah. Karena aku mengenal Allah dengan Allah. Sifat tidak bisa berpisah dari zat. Sifat itulah yang memandang zatnya. Man arafa fadzal jasad, barang siapa melihat Tuhannya maka karamlah dirinya. Itu dalam tingkatan ma'rifat, karam dia. Jadi gini dulur dan yang lain yang mendengar ini, lab ini, kalau kita baru bisa membaca, kalau kita masih baru bisa berbuat dalam sholat, maka jangan suka salah-salahkan orang. Kalau kita masih bisa hanya bisa membaca, kalau kita masih bisa hanya berbuat gerakan badan, kalau kita masih bisa hanya zikir di hati, penyebutan hati, jangan suka nyala-nyalakan orang. Saya ulangi, kalau kita masih baru bisa membaca, kalau kita masih baru bisa berbuat, masih ngelakon ruku, sujud, sholat, hanya membaca, jangan suka nyalah-nyalakan orang. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit masuk neraka. Bro, bukan kalian yang punya surga itu. Jangan semakin banyak nama-nama panitia surga. Nggak ada jaminan kita ini di akhir hayat kita ini terus taat pada Allah atau kafir justru, atau yang kita hina itu hina, justru dia di akhir hayatnya dia bertobat, Allah masukkan, Allah terima tobatnya. Kita yang merasa taat malah justru kafir dalam akhir hayat kita. Tak sempat lagi hati lisan diri kita itu ingat kepada Allah. Justru yang kita hina, dia pelacur, dia maling, dia narkoba, dia tukang kawin, dia pula dimasukkan surga sama Allah. Mau bilang apa kita? Bilang jagung pun nggak bisa, nggak ada jaminan bro. Jadi jangan suka-suka menyalahkan. Justru sekali lagi saya sering mengatakan, rangkul bukan tambah dihina, dirangkul bukan makin diejek. Itu ajaran kalau kita ngaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan kita melantunkan sholawat nangis, tapi ketika kita melihat orang bermaksiat kita caci maki, kita hina, kita gibain. Tegur hati kita ini, lihat hati kita ini masih banyak boroknya daripada orang lain melakukan pelacuran. Lihat hati kita ini masih banyak borok, masih banyak aib. Jangan melihat aib orang lain. Lihat ke hati kita ini, lihat. Tidak ada jaminan nama kita sekarang ini. Nanti kalau
Pada waktu sakaratul maut kita baru tahu di mana tempat kita, bagaimana keadaan kita di dalam barzah dan di akhirat. Masih teruskah kita mengingat Allah lisan dan hati kita dalam sakaratul maut ketika nyawa kita keluar? Masihkah kita sanggup hari ini yang kita la ilaha illallah, apakah bisa nanti jamin kita la ilaha illallah begitu mati? Kalau nggak ada jaminan, jangan suka-suka menghina orang, jangan suka mencaci maki orang, apalagi mencaci maki habaib, mencaci maki sayyid, mencaci maki ulama, kiai, gus. Jangan. Itu mempercepat kiamat nanti, mempercepat dajjal aslinya keluar, mempercepat Imam Mahdi keluar di baiat. Nah sekarang ada Imam Mahdi pula lagi ngaku-ngaku. Makin kacau-kacau kita keadaan sekarang kita nih. Kuatkan tauhid kita dong saudara, kuatkan. Udah. Lebih bagus kita fokus sama diri kita, fokus sama kekotoran hati kita. Kita doakan supaya cepat selesai lah. Jangan ikut-ikut, nggak tahu, biarkan urusan mereka. Kita doakan. Yang masih ribut masalah nasab, udah doakan supaya aman, tentrem, aman-aman, damai. Yang penting kita jangan rebutan nasab kita dari orang tua. Nah itu kita akuin orang tua nasab kita tuh, ibu kita tuh nasab tuh, yang melahirkan tuh, ingat. Kita kadang-kadang ada orang ngejek Quran, kita katakan penista agama. Kita kadang-kadang ada orang yang menghina Nabi, kita katakan kita penista agama. Kalau kita sadar, kita sendiri yang menghina agama kita sendiri sebenarnya. Caci maki, mulut kotor, selawat juga, zikir juga, itu menghina, itu penista agama. Itulah penista agama. Itulah yang sebenarnya menginjak-injak Quran. Yang sebenarnya menginjak-injak Quran, yaitu namanya. Baik, sedikit lagi ya. Udah berapa menit kita ini? 1 jaman udah. Sambil ngopi. Tingkat torikoh itu umpama mereka bertasbih subhanallah, siapa yang dipujinya, yaitu yang diingatnya. Kalau tingkat hakikat umpama mereka bertasbih subhanallah, siapa yang dipujinya, itulah yang dirasakannya. Lam yalid walam yadri, artinya barang siapa yang tidak merasa, tidak tahu. Jadi lantas bagaimana kita bisa beserta Allah? Yang seperti yang dikatakan Allah, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Coba umpamanya kita hari ini ada api, bersama api, dekat api, gimana rasanya? Panas toh. Coba pindah di dekat es, kulkas, gimana rasanya? Dingin. Coba sekarang kita coba sertakan diri kita tuh sama Allah, bagaimana rasanya? Nggak tahu. Ya pasti nggak tahu, nggak kenal. Coba kenal. Nggak bisa dibilang, bah, aduh bah, nikmatnya nggak bisa dibilang, dikatakan, bah, masya Allah, lebih dari bercinta kepada istri dan suami, bah, subhanallah, gitu. Nggak bisa dibilang. Yang sudah merasakannya. Bagaimana mau tahu kalau kita nggak mau belajar, Pak? Apalagi kalau udah ada kata-kata, yang penting kan sholat, Pak. Yang penting kan zikir. Yang penting kan ngaji. Yang penting sholat itu anak kita yang umur 7 tahun itu juga sholat. Coba tanya sama dia, sholatmu kayak mana, nak? Yang umur 7 tahun yang masih belajar sholat itu, tanya sama anak-anak kita. Rasanya kayak mana, nak? Gitu. Sama juga kita dengan anak kita.
Maka itulah yang harus diketahui tingkatan hakikat dirasa. Ada orang nanya kadang-kadang, saya bingung Mbah, kalau kita sholat tuh nyembah siapa sih sebenarnya? Pasti jawabannya kalau kita nanya gitu kepada guru-guru kita, itu jawabannya sembah Allah. Itu jawabannya. Kalau ada pertanyaan lagi, kalau sembah Allah itu saya bingung, Allahnya di mana? Apa Allah di atas, di bawah, di muka, atau di belakang? Kalau kita sholat harus hadapkan muka, muka yang mana? Kita sholat seakan-akan melihat Allah, atau ihsan. Kemudian kita kadang-kadang suruh syahadat, mengartikan, menyaksikan. Kalau begitu bagaimana cara menyaksikan Allah? Itulah kadang-kadang kita berbohong. Itulah yang kita sebut tadi, kadang-kadang kita pintar mengucap tapi nggak tahu. Asyhadu alla ilaha illallah, aku naik saksi tidak Tuhan selain Allah. Tak siapa yang kita saksikan? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa masalah? Masalahnya Allah menjawab, ma qadarullaha haqqa qadri, innallaha laqawiyyul aziz. Allah menjawab, masalahnya itu mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau mereka mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, mereka akan tahu menyaksikan Allah, melihat Allah dalam mata hatinya.